untuk selamanya. Karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Kekuatan yang ada pada kami bukanlah kekuatan kami, tetapi kekuatan Tuhanlah yang menguatkan kami, sehingga kami tetap yakin dan percaya bahwa kemenangan, keberhasilan itu yang menjadi jaminan dalam segenap kehidupan kami. Kalaupun kami datang hari ini dengan segala persoalan, kami datang dengan segala masalah, kami datang dengan segala pergumulan, satu hal yang kami yakini, ada Tuhan yang memberikan kami jalan keluar, ada Tuhan yang memberikan kami kebebasan, ada Tuhan yang memberikan kami kekuatan baru dan selalu baru dalam segenap kehidupan kami. Kami sungguh percaya bahwa pertolongan-Mu ada dan benar-benar ada bagi kami ya Tuhan. Urapi kami seluruhnya yang boleh hadir hari ini, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Urapi hamba-Mu yang sebentar Kau pakai hanya menjadi sarana dan alat Tuhan untuk kebenaran-Mu boleh tersampaikan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh kebenaran Tuhan. Haleluya. Kita yang siap untuk diberkati sama-sama kita katakan. Mengecewakan. Tuhan ingatkan saya ini Bapak Saudara. Makanya ketika kita doa pengerja kemarin saya sampaikan, ini topik renungan firman Tuhan kita untuk bulan ini. Pengharapan selalu ada, pengharapan selalu baru. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena ketika saya merasakan ada beban yang begitu hebat secara kedagingan, tetapi di balik itu Tuhan ingatkan saya ada berkat Tuhan yang melebihi dari apa yang saya pikirkan Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan ingatkan bagi saya? Tahun 2003 kami dipindahkan Tuhan dari Medan ke Sigoto. Bapak Ibu tahu bagi saya Sigoto ini persoalan. Bagi saya Sigoto ini masalah, bukan bagi orang, bagi saya, bagi saudara. Pada waktu itu saya berpikir ini tempat gak bisa menjanjikan bagi saya. Apa yang saya bisa harapkan dari tempat ini? Apalagi yang ditempatkan kemarin kan istri saya, bukan saya. Dan seiring dengan waktu, bukan kekuatan yang selalu saya dengarkan, tetapi juga diselingi bahkan mungkin lebih banyak juga cercaan yang saya dapatkan, yang sampai ke telinga saya sendiri. Karena ternyata orang yang gak kerja itu stres, apalagi kalau udah biasa kerja. Dan saya termasuk orang di dalamnya pada waktu itu. Sehingga apa yang saya lakukan dari mulai pagi sampai sore, pagi sampai sore saya nggak tahu mau ngapain. Yang akhirnya apapun pekerjaan saya kerjakan. Dan pada waktu itu anak kami masih kecil-kecil. Joshua masih 2 tahun, Kevin baru lahir, masih kecil-kecil. Yang saya lakukan apa? Yang mengambil kesibukan. Akhirnya saya pergi ke pancur, nyuci baju, nyuci segala macam, Bapak Saudara. Kadang-kadang saya ngambil air, daripada saya diam di rumah stres juga nggak tahu mau ngapain. Kalau zaman sekarang mungkin masih enak. Tinggal buka YouTube, buka Facebook. Zaman dulu sinyal HP aja nggak ada. Saya bawa HP pada waktu itu, HP kami yang pertama itu saya bawa kemarin 3310. Yang ada game cuma ular-ularan itu Bapak Saudara. 1 jam udah bosan, nggak tahu mau apa yang dikerjain, dan stresnya luar biasa. Tetapi di balik stres itu, satu hal yang kami lakukan adalah walaupun daging kami stres, pikiran kami stres, tapi iman kami nggak pernah stres. Itu aja yang saya syukuri pada waktu itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena iman kami tetap terarah kepada Tuhan. Iman kami tetap tertuju kepada Tuhan. Di mana itu saya dapatkan Bapak Saudara? Di saat kami ada di Sigoto ini, yang namanya ibadah nggak kami pernah tinggalkan. Dan itu awalnya saya baru sedikit. Dan sampai jalan yang seperti sekarang ini masih jalan betul-betulan. Saya ingat sekali Bapak Saudara, jalan aspal dulu waktu kami pertama kali kemarin, kalau orang yang ingin Sigoto mesti masih ingat. Lewat SD itu aja sedikit. Kalau kita dari sedikit, pas turun-turun itulah habisnya aspal. Habis itu kemarin rusak semua itu. Dan kita jalan. Kemudian ada lagi hamba Tuhan yang bilang begini, karena ibu balas sakit, kamu harus kembali pelayanan. Bergandengan tangan, bayangkan.
Jadi Kevin itu digendong, Joshua di depan. Setelah 2 tahun dia lahir. Dan setelah 2 tahun dia lahir, kami ibadahnya bukan lagi di sini, di Laut Musi, makin jauh lagi Bapak Saudara. Jadi caranya gimana? Joshua di depan, Kevin di tengah, dia digendong, naik sepeda motor. Orang mungkin akan menganggap ini bodoh. Orang akan menganggap ini sesuatu pemikiran yang gak benar. Tapi saya berkata dalam hati saya merenung, hari ini saya ada di Sigoton ini, menikmati berkat-berkat di Sigoton ini, menikmati kasih Tuhan di Sigoton ini. Itu adalah pemberian Tuhan yang dasar. Kita bisa bangun gereja yang dulu saya gak pernah berpikir gereja ini bisa sebesar ini, Bapak Saudara. Gereja yang sederhana aja udah syukur Tuhan. Memang saya punya kemampuan apa untuk bangun gereja yang sebesar ini? Saya punya kemampuan apa untuk mengumpulkan Bapak Ibu jemaat yang sebanyak ini? Saya nggak pernah kepikiran untuk itu, tapi saya percaya kenapa kita ada di sini, kenapa gereja ini bisa dibangun Tuhan, kenapa ada berkat-berkat Tuhan sediakan bagi saya, karena saya percaya Tuhan memperhatikan dan mempedulikan kita yang tetap berharap dan bersandar kepada Dia. Dunia bisa katakan kita bodoh, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena pengharapan kita Tuhan yang minta kita. Jadi percayalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan hari ini ikut Tuhan bukan tidak ada masalah. Ikut Tuhan bukan tidak ada pergumulan. Ikut Tuhan bukan tidak ada tantangan. Ikut Tuhan bukan tidak ada beban. Dan beban itu bukan hanya dari luar, tetapi mungkin justru lebih banyak dari dalam. Kalau kita bayangkan dulu kami berpikir, waduh Tuhan bagaimana pelayanan dengan membawa anak-anak dengan sepeda motor jalan yang rusak. Tapi saya percaya Bapak Saudara, karena saya berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan mengecewakan saya, karena pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Namun apa itu arti pengharapan? Roma 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, pengharapan tidak mengecewakan. Apa itu arti pengharapan? Yang pertama, pengharapan itu kalau Bapak Ibu ambil dari Kamus Bahasa Indonesia, yang pertama itu adalah sabar, menunggu setiap permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita berdoa, sabar. Kalau hari ini kita meminta, sabar. Kalau hari ini kita bermohon kepada Tuhan, sabar. Sabarnya apa? Ada waktu, dan waktu itu adalah waktunya Tuhan. Karena kita tahu dengan kunci yang kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan waktunya nggak akan pernah terlambat. Kalau hari ini kami berpikir-pikir begini, waduh, kok nggak dari dulu kami nabung ya? Belum lagi ini mau belajar tatap muka, Kevin harus berangkat ke Malang, Joshua harus berangkat ke Medan, dia harus berangkat ke Tarutung, uang kosnya berapa, uang makannya berapa, uang hari-harinya berapa, lalu apa yang kami pakai di Sigoton ini? Gak cukup Bapak Ibu Saudara. Lalu kenapa berani? Karena kita percaya ada pertolongan Tuhan, sabar aja. Pasti Tuhan berikan pertolongan pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, pada keadaan yang tepat. Jadi kita hidup jangan ke belakang lagi, hidup ke depan aja. Pertolongan Tuhan ada, sabar. Yang kedua, tenang dan tidak gelisah. Pengharapan itu artinya tenang dan tidak gelisah. Kita udah taruh pengharapan kita kepada Tuhan, tapi masih nggak tenang, masih gelisah. Itu artinya kita nggak sedang berharap. Itu kita sedang sok-sokan. Itu kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita bilang Tuhan itu adalah raja di atas segala raja, di mana ada raja yang luar biasa, yang kita bermohon kepadanya dan dia katakan pasti, walaupun belum kita terima, maka Alkitab kita berkata, doa yang kita ucapkan, anggaplah itu kita sudah terima, karena itu adalah iman. Jadi kenapa kita tenang, kenapa kita nggak bisa? Karena kita udah percaya dia pasti beri yang terbaik sama kita. Kalau kita masih berpikir, wah Tuhan nanti, sama dia Tuhan gue, aduh repot loh Bapak Saudara. Kita hidup hari ini.
Hati kecil saya juga kadang-kadang Bapak Saudara iba juga. Ya begitu tadi pagi saya ketemu dengan orang Jeriber, dia bilang aduh dan tolak tuh yang mengalir kalau si pengguru akan ngahus-ngahus. Masa ada kereta? Ada mana rumah? Bos ada telepon tulang masa dia dan lagi. Non repot kamu. Dalam hati kecil saya bilang ini, aduh orang tua jalan udah sesak napas mau datang ke gereja, saya berpikir gini, Tuhan maunya jangan sampai seperti itu. Itu pemikiran saya. Tetapi Roh Kudus bilang kepada saya begini, jangan gelisah. Ada bagian yang dilakukan oleh orang tua ini, maka Tuhan pasti balaskan yang terbaik. Jadi kita ketika datang ke gereja dengan segala beban, dengan segala persoalan yang menghimpit kita, yang sepertinya nggak enak, sepertinya nggak kuat, sepertinya aduh Tuhan, gimana membagi-bagi waktu, gimana ini dan gimana ini. Tetapi ketika kita terus dan melakukannya, karena kita nggak gelisah, karena kita tetap tenang, maka percayalah ada balasan untuk setiap apa yang kita sedang kerjakan di hadapan Tuhan. Ada balasan untuk setiap orang. Yang kedua tenang. Yang ketiga berhati-hati sampai yang diharapkan itu terjadi. Itu permohonan. Apa maksudnya berhati-hati? Ya jangan sampai kita lari dari jalur. Jangan sampai kita pakai pikiran kita sendiri. Hati-hati, jaga hidup kita di hadapan Tuhan, jaga kekudusan kita, jaga kesetiaan kita, hati-hati. Kadang-kadang kita jatuh bukan pada batu yang besar minggu yang lalu, justru jatuh pada batu yang kecil. Melusahali beda marmi tentang malawa, ayat kisi Tuhan itu iya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala persoalan, dengan segala masalah, lalu kita singkirkan setiap permasalahan itu, kita nggak bilang begini, Tuhan, orang sehat loh dia. Kenapa cuma minggu aja? Tapi mana pala? Anggu sama minggu pedang pala dia jatuhnya. Ali dong diberi Tuhan ini. Lalu kita mengatakan tujuh si A, lalu mengatakan tujuh si B. Rumah halaman dokon, masa mau nonton dan Ali orang sehat dari mana? Kalau saya video lagi jauh, tapi saya itu mau dalam tuh. Kalau bisa ke tempat orang di dalam tuh, kenapa nggak kepada Tuhan? Tuh orang nggak bisa beri apa-apa sama kita, cuma orang bilang nama sahid doida, sahid doa, paling begitu. Tapi Tuhan katakan kepada kita, ketika kita kurang sehat, ketika kita kurang enak badan, datang ke gereja, Tuhan bilang hari ini mau sembuh. Coba datang ke tetangga, orang sehat doa, sonari malu mau atau malu tidak? Paling kita bilang ini doa karena hanya sudah pokok, nggak bisa manusia. Lalu kenapa kepada Tuhan yang memberikan upah yang lebih besar daripada yang dunia bisa berikan, kita nggak berikan waktu kita? Ini yang Tuhan maksud berhati-hati. Jangan sedetik dan sebuah apapun yang kita singkirkan sehingga kita nggak tahu bahwa itu sudah melukai dan sudah mengecewakan Tuhan. Lalu kita bilang pengharapan Tuhan tidak mengecewakan. Kenapa aku selalu kecewa? Ya karena kita sering mengecewakan Tuhan. Jadi untuk itu apa yang kita harus lakukan? Hati-hati. Ini jalan benarnya. Ini keinginan Tuhan enggak? Ini kemauan Tuhan enggak? Kalau ini kemauan Tuhan, jalani dulu, saudara. Selama masih bisa. Selama masih bisa. Kepada orang-orang tua kami yang akan datang Tuhan, melalui lebih berminggu, mari datang ke gereja. Pos malam. Dan dikecewakan Tuhan kita. Tidak akan dikecewakan Tuhan. Walaupun sepertinya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun sepertinya kita nggak tahu membuat apa. Tapi yakin Bapak Ibu Saudara, ada waktu Tuhan akan mengubah Yusuf yang tadinya seorang tahanan akan menjadi seorang yang luar biasa. Ada waktunya Tuhan mengubah jemaat di Bisigoto yang tadinya biasa-biasa akan menjadi orang yang luar biasa. Ada waktu Tuhan. Jadi untuk itu apa yang kita lakukan? Hati-hati. Dan saya juga sebagai seorang pemala ya harus hati-hati. Saya bilang begini, Bos. Apapun yang sedang kau hadapi, hati-hati. Jangan engkau terjebak oleh karena penglihatan mata, oleh karena timbul dalam pemikiran,
sehingga engkau nggak menunggu bahwa pengharapanmu pasti diberikan oleh Tuhan. Hati saya bilang begitu, saudara. Dan saya mulai bilang ini, manfaatkan apa yang ada, maksimalkan apa yang ada. Tuhan nggak melihat jumlah, Tuhan nggak melihat banyaknya, Tuhan nggak melihat yang lain-lain, tapi Tuhan melihat apakah saya sebagai seorang gembala, apakah kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan memaksimalkan setiap kondisi yang ada pada kita. Dan ketika Tuhan lihat itu, oh ini orang yang sedang berhati-hati, nggak jatuh hanya oleh karena penglihatan, nggak jatuh hanya oleh karena perasaan, nggak jatuh hanya oleh karena timbul dalam pemikiran-pemikiran yang negatif di hadapan Tuhan. Jadi jangan mau terbawa arus, hati-hati loh saudara. Saya datang ke gereja ini untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Ini yang paling utama. Lalu ketika kita mau menyenangkan Tuhan kok kecewa? Kecewanya di mana? Kecewa ada yang nggak hadir. Kecewanya di mana? Kecewa ada yang nggak serius. Kecewanya di mana? Kecewa ada yang nggak memperhatikan firman. Kecewanya di mana? Kecewa ada yang musiknya kurang pas. Kecewanya di mana? Kecewa ada yang ketika melayani nggak memberikan perhatian. Banyak hal yang menimbulkan kekecewaan. Ibu gembala begitu masuk ke waduh ini kenapa kursinya nggak lurus? Padahal sudah ada kita di gereja kok nggak diperhatikan sih. Bisa aja itu menimbulkan kekecewaan. Tapi itu harus dibuang. Kenapa? Karena ketika kita sedang memiliki pengharapan, maka pengharapan itu berkata artinya berhati-hati sampai pengharapan itu terjadi. Jangan mau jatuh, saudara. Amin. Jadi jangan mau jatuh. Kata kasarnya saya bilang begini, saya melayani untuk saya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi untuk berkenan di hadapan Tuhan itu ada nilai. Nilainya bukan nilai manusia, tapi nilainya Tuhan. Kalau nilainya manusia berkata orang yang seorang pelayan yang terkenal handal, yang terkenal hebat, wah gerejanya besar, jemaatnya banyak, waduh uangnya banyak, segala macam, itu kan pandangan manusia. Tapi untuk pandangan Tuhan tidak seperti itu. Karena bulan yang lalu kita sudah juga belajar tentang ada nabi besar, ada nabi kecil. Yesaya, Daniel, Yeremia, Yehezkiel itu dikenal dengan nabi-nabi besar. Ada Amos, Hosea, siapa lagi? Ada Mika, Obadja, yang kitabnya juga sedikit yang kitab. Lalu ketika kitabnya sedikit, apakah mereka nggak berkenan di hadapan Tuhan? Oh, belum tentu. Masalah perkenanan di hadapan Tuhan nggak bisa dinilai dari segi fisik, tapi dari segi hati. Jadi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, yang kita cari bukan perkenanan manusia, kita mau berkenan di hadapan Allah. Karena saya tahu upah dari Tuhan itu jauh lebih besar. Jadi artinya saya sedang mencari supaya Tuhan peduli dan perhatian kepada saya, supaya Tuhan memberikan apa yang menjadi pengharapan saya, yang mungkin secara pemikiran itu nggak sesuai, tetapi secara apa yang menjadi kebutuhan saya, itu Tuhan sediakan. Itu Tuhan sediakan. Tuhan beri saya kesehatan. Ini upah yang luar biasa. Ataupun kalau tiba-tiba kita sakit, kita nggak punya uang, udah banting tulang kerja, dan ketika diminta biaya rumah sakit, biayanya ratusan juta, lalu kita bilang kami uang nggak dari mana? Tiba-tiba Tuhan datangkan seorang anak Tuhan, Tuhan perlihatkan seorang anak Tuhan dan bilang, udah ini kan ada pakai bisa surat-surat seperti ini. Bukankah itu upah yang selama ini kita kerjakan Tuhan sediakan? Ganti dari apa yang sudah kita korbankan selama ini. Hati-hati. Jangan besok kita hanya mengeluh. Puasa somonon nanti, kamu somonon termuluan, puasa somonon kadang dan puasa somonon tak hepe konon, puasa somonon, cuma ngeluh loh bagus sudah. Kadang-kadang kita nggak bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka yang pertama, supaya pengharapan kita jelas, maka yakini dengan iman. Yang pertama, ada peran serta Tuhan dalam pengharapan kita. Katakan amin. Ada peran serta Tuhan dalam setiap pengharapan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ingat baik Bapak Ibu, ada peran serta Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada peran serta Tuhan dalam rencana kita.
Dan jangan mengeraskan hati. Ini mohon maaf lagi Bapak Saudara, ini kan balik-balik di sini juga, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik. Ada seorang bapak bilang begini, bapak lah ya, saya ikut, karena bapak biasanya. Ada bapak bilang, Pak Pendeta, memangnya di dalam Alkitab ada sih ayat yang menuliskan bahwa dilarang merokok? Ya balik-balik lagi Bapak Pendeta. Lalu Pendeta bilang nggak ada. Lalu kenapa dilarang? Ya di galon ada. Bapak Ibu pergi Pertamina besar-besar di sana. Dilarang merokok. Itu kan di galon Pak. Di Alkitab saya nggak cari, nggak dapat ayatnya dikatakan di Alkitab itu dilarang merokok. Lalu Pendeta bilang, coba bayangkan Pak, SDB aja nolak Bapak, apalagi sorga. Jadi hati-hati bapak-bapak yang masih rokok. Di dunia aja kita udah tertolak loh. Amal di surga tempat yang kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Ada peran serta Tuhan dalam kehidupan kita, ada peran serta Tuhan dalam pekerjaan kita, ada peran serta Tuhan dalam langkah-langkah kita, ada peran serta Tuhan di dalam tindakan-tindakan kita. Jadi kalau ada peran serta Tuhan, maka bekerjalah dengan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan tidak akan melalaikan. Tidak Tuhan abaikan kita. Pasti Tuhan pedulikan dan perhatikan kita. Karena memang itu tugas Tuhan. Itu memang kerinduan hati Tuhan, mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan tidak pernah datangkan hukuman. 2 minggu yang lalu kan kita udah bahas itu kan. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan menghukum Israel, Tuhan menghukum Yehuda. Tapi kok Pak Siliton bilang Tuhan gak pernah mendatangkan hukuman? Enggak, Tuhan tidak pernah mendatangkan hukuman. Yang mendatangkan hukuman itu justru diri kita sendiri. Karena kita yang melangkah untuk menuju ke penghukuman itu, akhirnya kita masuk dalam penghukuman itu. Seandainya kita gak melangkah, kita gak akan masuk. Tapi Tuhan kenapa gak tolong? Ya kenapa Tuhan gak tolong kita? Karena ayatnya juga berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita, dan bukan kurang tajam telinganya untuk mendengar seruan kita, tetapi yang menjadi penghambat untuk Tuhan turun tangan adalah, jadi kekerasan hati itu termasuk dosa. Ketika kita sedang melangkah kepada tujuan yang menyesatkan kita, Tuhan udah bilang jangan, lalu kita bilang nanti waktu Tuhan nih. Tuhan udah bilang gak usah, jangan teruskan. Ada kebodohan Allah bilang rahmat. Coba bayangkan Bapak Saudara. Ketika kita mau ke Lampung, bawa uang, lalu di Lampung ada merdiki-diki. Tuhan bilang, kurang mereng, suruh tergoda. Tuhan orang nama mereng loh. Kan itu promosi polisi, mereng kan, amat siari. Ya 50.000 tentang hidungnya. Gila di kitchen di meja ini nggak turun Rasul. Aku bahas sama Tuhan, jangan oleh sehari di Tuhan. Kan itu kan? Oleh sehari di pasar, oh menang. Sehari naik di Tuhan emonan dok. Karena ada buah itu jauh. Mito. Jadi yang menjadi masalah siapa sebenarnya? Ketika kita nggak punya uang, ketika kita minta, ketika kita nggak tahu apa-apa, siapa yang menjadi masalah? Kita sendiri. Lalu kita bilang kuasa Tuhan dan tidak kohebe. Udah banyak bisa. Kuasa Tuhan dan tidak keomongan. Itu judi. Dosa yang tangan Tuhan tidak bisa menjangkaunya, yang pendengaran Tuhan tidak bisa mendengarnya. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan. Ketika kita beri kepada Tuhan, lalu kita nggak punya uang. Ketika kita bawa persembahan kepada Tuhan, lalu kita nggak punya uang. Ketika kita bayar persepuluhan kepada Tuhan, lalu kita nggak punya uang. Besoknya mau bayar anak sekolah, besoknya mau bayar ini, besoknya mau bayar itu. Tuhan bilang malaikat ketiga, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkat-tingkat langit kepadamu yang mencurahkan berkat ke dalam kehidupan? Di saat itu Tuhan baru minta uji dia. Apakah dia tidak memberkati kita? Apakah dia tidak membukakan rahasia-rahasia kepada kita? Apakah dia tidak mengucapkan
tentang Tuhan, nuntut lagi sama Tuhan. Ibarat anak, Bapak Saudara, kita bilang begini sama anak kita. Anakku, mula-mula anu nauda ngaberi sambil jero deh. Oh loma. Imedar, halaman ini bersama dah oh loma. Kalau mula kita teronak kamu. Uma. Nah kami ada pembereng kan. Baget gitu banget. Dan setiap musim harga orang masuk orang nanti jauh diberi masyarakat sudah terakhir pun. Mata nih, anggo mamereng dabaga kitab 10. Alian mulai jam lesu ya, kau harus mati. Ujungnya itu jadi apa? Masalah Tuhan sudah. Ya kan? Jadi yang pertama apa? Yang pertama dalam pengharapan kita ada peran serta Tuhan. Jadi kalau ada peran serta Tuhan yang jangan takut. Kalau ada peran serta Tuhan yang nggak usah khawatir. Kalau ada peran serta Tuhan yang nggak usah gelisah. Kalau ada peran serta Tuhan yang jangan bimbang. Ya lakukan aja. Kenapa? Karena Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saya lihat keadaan kami hari ini, saya bilang Tuhan terima kasih. Ini ternyata Tuhan datang kebaikan. Tapi pastinya kesehatan itu lebih mahal daripada hasil. Ya kan? Untuk apa saya dapat penjualan? Saya jual jagung saya 30 juta. Saya masuk rumah sakit 60 juta. Habis tanaman dia, habis tanaman naik. Alapatan nih. Ya kan? Jadi yang pertama dalam pengharapan ada pesan serta Tuhan. Yang kedua, dalam pengharapan menyatakan bahwa segala yang baik datangnya dari Tuhan. Jadi segala yang baik itu datangnya dari Tuhan, bukan segala yang buruk, bukan segala masalah, bukan segala malapetaka. Masalah itu baik, baik kalau itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Persoalan itu baik, baik kalau itu kita lihat akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa Yusuf harus masuk ke dalam permasalahan dulu? Kenapa Yusuf harus masuk dalam penjara dulu? Kenapa Yusuf harus masuk dalam perbudakan dulu? Karena itu akan mendatangkan kebaikan kepada dia. Supaya jangan hanya berkata, wah enak ini hidup dalam Tuhan. Supaya kita belajar Bapak Saudara. Belajar untuk apa? Mengubah cara pandang. Kadang-kadang orang salah bukan karena dia ingin salah, tapi cara pandangnya yang salah. Saya mau kasih contoh begini. Angka 9 itu bisa jadi angka 6, dan angka 6 itu bisa jadi angka 9. Itu persoalan di mana? Persoalan dari cara kita memandang. Khotbah yang baik bisa ditanggapi dengan baik dan bisa juga ditanggapi dengan buruk ketika cara pandang. Dan itu dalam kemanusiaan dalam Tuhan juga begitu. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, seringkali kita berkata Tuhan kenapa? Kenapa? Karena cara pandang kita yang tidak melihat bahwa datangnya dari Tuhan itu adalah segala yang baik. Datangnya dari Tuhan segala yang baik. Saya mau katakan begini Bapak Saudara. Ada orang yang berdoa supaya dia diberkati. Begitu dia diberkati, dia sibuk dengan berkat-berkat itu. Dan ketika dia sibuk dengan berkat-berkat itu, maka dia berkata begini, tema molodak tu gereja di bahasa dari orang, bapa bayang, kan alami kari itu nadilan itu Tuhan, alami kerepotan pekerjaan yang diberkati Tuhan ini juga kan? Itu salah. Cara pandangnya itu yang salah. Bahwa yang baik yang datang dari Tuhan itu kita udah caranya salah. Justru ketika kita semakin diberkati, pada saat itu Tuhan katakan kepada kita supaya kita semakin setia kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya, ketika orang bermasalah, mulai dia bilang begini, aduh Tuhan,
Kalau ada permasalahan, mulai mengikut Tuhan, mulai sekarang mengikut Tuhan, sangat juga maksudnya. Kenapa? Karena pola pikir kita yang menganggap masalah itu suatu beban, berkat itu suatu beban. Tapi coba kita ubah cara pandang kita. Mau masalah, mau berkat, itu tidak jadi beban bagi kita. Maka kita yakin itulah yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kira-kira paham Bapak Saudara? Tergantung cara pandang kita aja. Bukan berarti orang yang tidak diberkati itu nggak baik. Bukan berarti orang yang kaya raya itu udah baik, enggak. Itu semua sedang Tuhan inginkan supaya kita memandang. Semakin setia kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kita yakini segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu adalah yang baik. Kalau masalah hari ini datang, ini pasti ada maksud Tuhan. Ini pasti ada rencana Tuhan. Daud gak berkata begini, iya bro, didokter doang ke Tuhan. Ali gabi parmahku, ibe oleh dulu biru-biru. Terpala memang gabi halak na gabi terpandang, gabi bayi-bayi gabi halak na gabi si sormato, oleh dua biru-biru na, oleh jom apa memereng ngabis mana nama mereng, iya bro. Kenapa? Kalau Daud hanya memandang bahwa apa yang menjadi pekerjaannya sebagai parmahan itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi ketika Daud berkata, sekalipun parmahan aku tahu ada yang baik yang Tuhan mau datangkan bagiku, maka dia mulai syukur itu, dia mulai setia. Dan ketika dia berhadapan dengan Goliat, maka dia berkata kepada Saul, seperti aku mematahkan leher-leher singa yang akan merebut kambing dombaku, maka seperti itu juga aku akan mengalahkan orang Filistin yang besar ini ya Tuhan. Oh ternyata itu maksud Tuhan. Oh ternyata itu rencana Tuhan. Jadi bagi kita juga seperti itu Bapak Saudara. Mau kita diberkati, mau kita sedang dalam masalah, ada maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Jadi jangan sampai Bapak Saudara, hanya karena lingkungan mempengaruhi kita, hanya karena lingkungan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan mau Bapak Saudara. Ngapain kan begitu Bapak Saudara? Kenapa? Karena perlu cari diri. Kita nggak mau hanya karena penglihatan kita membuat kita berkata bahwa ini nggak baik. Tapi saya yakin dan percaya apapun yang sedang terjadi hari ini ada rencana dan maksud Tuhan, karena kita percaya segala yang baik datangnya dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara, berjalan dalam rancangan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita terpanggil hari ini sesuai dengan rencana Tuhan. Kita ibadah hari ini rancangan Tuhan. Dan orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan itu adalah orang yang sedang menuju kepada pengharapannya, yang sedang menuju kepada berkatnya, yang sedang menuju kepada hasil yang Tuhan siapkan bagi dia. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan pada waktunya Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Gak perlu lama Bapak Saudara. Kalau rancangan Tuhan, Tuhan bilang 3 hari aku akan bangun kembali bait Allah. Dan nyata 3 hari Yesus kembali bangkit. Bukan bait Allah yang secara fisik, tetapi bait Allah yang dalam tubuh manusia itu bangkit. Jadi hari ini ada rencana, jalan aja. Tapi yang mau ke gereja kan jauh, iya itu rancangan Tuhan. Tapi yang mau ke gereja kan kami kurang kendaraan, ya itu rancangan Tuhan. Tapi yang kan hari ini kami sedang ada masalah, ya itu rancangan Tuhan. Orang yang terpanggil sesuai dengan rancangan Tuhan itu adalah orang yang percaya pengharapannya nyata, pengharapannya pasti terjadi. Dan hari ini bagi kita hari ini bagi kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya berpikir lihat pemandangan kita, lihat penglihatan kita. Gimana bisa maju di Sigotong? Gimana bisa ada jemaat di Sigotong? Gimana bisa ada berkat di Sigotong?
Joshua kalau tatap muka pasti berangkat. Lalu siapa yang main keyboard? Beberapa anak-anak kita juga begitu nanti pembelajaran tatap muka juga harus berangkat. Berkuranglah pelayan seperti yang saya sampaikan hari Selasa yang lalu. Pasti akan berkurang. Tapi apapun itu, ini rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bagi gerejanya ada. Tapi yang paling pasti, rancangan Tuhan bagi saya secara pribadi itu juga ada. Yang pasti, Tuhan pasti rancangan yang terbaik sebagai orang yang terharap. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yerusalem tidak lagi menjadi berkat dan menjadi malapetaka, maka Tuhan berkata kepada Yusuf, Yusuf, bawalah anak itu dan pergilah ke Mesir, supaya Herodes tidak bisa menangkap. Tuhan tidak kekurangan untuk memberikan berkat bagi kita. Tapi saya percaya, kenapa kita ada di Sigotom ini? Karena Sigotom ini adalah Kanaan bagi kita. Berdoalah bagi Sigotom ini, supaya Sigotom ini diberkati oleh Tuhan. Bukan sesuatu yang sulit. Dan juga ketika kita ada di Sigotom ini, ada rancangan Tuhan bagi Sigotom ini. Supaya dari Sigotom ini ada orang-orang yang menjadi penyembah-penyembah, ada orang yang menjadi pemuji-pemuji, ada orang yang berdoa siang dan malam untuk Sigotom diberkati oleh Tuhan. Itu rancangan Allah. Jangan salahkan nanti loh, kenapa Sigotom kok masih menjadi desa yang susah? Kita nggak berjalan dalam rancangan. Kenapa? Karena berdoa kita malas, beribadah kita malas, beribadah kita nggak setia. Lalu kita bilang kenapa dan kenapa? Karena itu rancangan Tuhan bagi kita supaya kita setia di tempat ini. Maka Tuhan pasti melihat dan memperhatikan Sigotom bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau pengharapan yang kami dapatkan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan, ketika kami tahu adalah pengharapan kami ada Tuhan yang beserta dengan kami. Ketika kami tahu dalam pengharapan kami apapun yang sedang terjadi itu adalah yang terbaik, karena segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam pengharapan kami tidak mau keluar dari rancangan Tuhan. Kami mau berjalan dalam rancangan Tuhan. Maka untuk itu kami akan terus bertindak hati-hati. Tidak akan keluar dari rancangan Tuhan. Tapi kami akan pegang teguh rancangan Tuhan dalam hidup kami. Pribadi dan mas pribadi. Berkati firman-Mu ya Bapa. Meteraikan di dalam setiap hati kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, urapi dan balu bungkus setiap hamba-hamba yang akan melayani dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk diberkati oleh perjamuan hari ini yang menjadikan kami pulih oleh karena darah Yesus dan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecah untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Kami undang Om Yuda untuk ada dalam pelayanan meja. Terima kasih. Aman Angga dan Bapak Yuda bantu untuk pelayanan meja hari ini. Terima kasih. Tuhan
Mari pegang roti itu di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan untuk roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Buka anggur yang ada di tangan kita. Ya, mari angkat anggur itu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya. Ucapkan syukur dan terima kasih buat Tuhan yang begitu baik, yang sudah mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kita. Dia sudah membebaskan kita dari apapun yang belum dosa dan Mari memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Besarkan Tuhan. Haleluya.
sepekan satu servis jemaat Sigotong Pengharapan Minggu 5 September 2021 pukul 10 Facebook TV Sigotong, Instagram Domisili 1, YouTube TV Sigotong dilayani oleh Kepala Siaran kita. Mari kita berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kita agar Indonesia bisa lepas dari pandemi COVID-19 dan Tuhan jaga Indonesia dengan kedamaian. Kami segenap keluarga besar di Sigotong menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah, dan terkhusus bagi jemaat yang pertama kali beribadah bersama dengan kami. Saya boleh bertanya Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali? Selasa ibadah doa pengerja dan terbuka bagi jemaat, diharapkan semua pelayan agar ikut dalam doa pukul 19.30 di gereja. Jumat ibadah doa dan puasa pukul 12 di rumah masing-masing. Sabtu menara doa pukul 12 sampai dengan 13 di rumah masing-masing. Jemaat berulang tahun minggu ini. Yang pertama, anak kami Stephen tahunan 6 September 1998 ulang tahun yang ke-23. Yang kedua, Om Epi atau Om Vicky 7 September 1920 yang ke-101. Yang ketiga, Ibu Odi 7 September 1982 ulang tahun yang ke-39. 4. Santa 7 September 2003 ulang tahun yang ke-18. 5. Wendy 19 September 2009 ulang tahun yang ke-12. Selamat ulang tahun bagi anak-anak kami semuanya. Minggu ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB. Minggu ibadah raya pukul 10 WIB. Ibadah minggu lalu dihadiri oleh 66 jemaat. Haleluya. Saudara, ucapan syukur keluarga dari keluarga Bapak Bela sebesar 100.000. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sama-sama yang percaya kita katakan, Amin.